ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammadin ya Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imami qutbil maqam salatan lil awliya سيد شيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الحكيم السمن المدلي سيد الشيخ محمد رشيد البنجابي سيد الشيخ محمد كشولان زين الدين المالي سيد الشيخ لأرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم أنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharat dairina amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-14 daripada Ramadan 1444 Hijriah, yang artinya kita berada di fase kedua, tahapan yang kedua dari 3 tahapan yang ada di Ramadan yang disabdakan Nabi wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan Ramadan itu adalah
ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah dalam suasana maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sama-sama mengkaji dan mentelaah sambungan kajian yang lewat, bahwa tujuan akhir daripada puasa Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Takwa itu adalah sifat. Maka orang yang mempunyai sifat itu disebut muttaqin. Takwa itu adalah 4 huruf merupakan gambaran sifat orang takwa. Yang pertama sudah kita bahas seadanya, yaitu tajridul qalbi amma siwallah, mengosongkan hati kita dari selain Allah, sehingga yang ada dalam hati kita ini hanya Allah. Yang kedua adalah qab. Qab itu adalah qanaatun biqismatillah, qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat dalam kajian tasawuf dulu, biar jelas mendudukkan permasalahan. Dalam tasawuf itu ada kata-kata qanaah, tawakal, kemudian ada ikhlas, ada ridho. Ini hampir mirip-mirip. Qanaah definisinya adalah ar-ridho bil yasir minal ata. Itu qanaah. Qanaah ialah hati merasa senang, hati tidak protes, hati tidak gelisah, malah tersenyum sekalipun sedikit diberi oleh Allah. Artinya apa? Artinya qanaah ini berkaitan dengan pemberian Allah, apakah itu berupa rezeki ataupun berupa pangkat. Tapi pada umumnya qanaah ini adalah berhubungan dengan rezeki. Nah, sehingga lawanan qanaah ini adalah toma'. Toma' itu artinya serakah. Serakah itu artinya tidak pernah merasa cukup. Berapapun diberi kada pernah merasa cukup. Ini namanya toma' atau serakah. Berikut ada yang disebut dengan ridho. Ridho itu maknanya senang juga, tapi ini lebih umum. Ridho ini berkaitan dengan apapun yang terjadi di dalam diri kita. Apakah itu urusan rezeki, apakah urusan nasib, atau urusan kejadian dalam diri, termasuk sehat dan sakit. Itu adalah kejadian-kejadian yang lawan diri kita, lalu kita harus menyikapi dengan ridho, senang hati. Nah, artinya qanaah ini lebih sempit. Qanaah ini hanya urusan rezeki, aja. Namun walaupun urusan rezeki, tapi inilah hammun nas. Ini yang menjadi pokok pikiran manusia. Pokok pikiran manusia. Padahal tadi sudah kita dengar sama-sama kita dengar ayat yang bagus, wala nabluwannakum minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum, kata Allah, kami menguji kalian.
bisyai'in minal khauf, dengan sedikit ada rasa khawatir. Ini ujian Allah. Manusia tuh khawatir. Khawatir apa? Ya rasa takutan dalam hidup ini ada. Kadang rasa takutan ini, rasa takutan ini, rasa takutan itu kan ada. Itu adalah ujian Allah. Wal ju', lapar. Ujian Allah. Wa naqsim minal amwal, sedikit punya harta. Wal anfusi was samarat, sedikit punya anak. Sedikit kekurangan diri, sedikit hasil buah-buahan. Semua itu adalah ujian Allah dalam kehidupan. Wa basyiris sabirin. Kadada manusia yang kada menginginkan dalam hidup ini kada banyak rezeki. Kadada. Pastilah kita punya keinginan sipulan, jangan orang nang kada berduit, orang nang berduit sudah tuh tetap aja minta lawan Allah. Doanya Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an, ya Allah beri aku rezeki nang melimpah ruah. Padahal di tangannya sudah melimpah ruah harta, masih tetap dia minta. Orang nang kada berusaha, kada ada usaha, tetap minta rezekinya lawan Allah. Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban. Ya Allah, aku minta rezeki nang luas, halal, baik. Padahal bercari kadenya, tetap inya minta lawan Allah. Nang bercari apa adanya, tetap minta lawan Allah rezeki nang banyak. Sekalipun rezeki itu sudah ditakar oleh Allah. Rezeki itu sudah ditakar oleh Allah. Sebelum kita lahir sudah ditakar. Seini aja rezeki. Bahkan kata Imam Syafi'i radhiyallahu an, rizquka la yafutuka bita'anni. Rezeki engkau itu, kata Imam Syafi'i, kada akan pernah luput. Ayo pang kada dapat bita'anni dengan balambat-lambat, kada di situ. Kada. Walaysa yazidu fir rizqil ana. Orang berhimmat, bersusah payah, membanting tulang, apakah itu menambah rezeki? Sebenarnya tidak. Kenapa? Karena kalau orang rezeki dihasilkan dengan membanting tulang, orang-orang nang siang malam begawe itu mestinya sudah sugihan dah. Habis. Karena rezeki memang sudah ada takarannya dari Allah. Biar betatai berdagang dengan barang nang sama, dengan harga nang sama, kada akan pernah sama takaran rezekinya. Rezeki si A kada akan tertukar kepada rezeki si B. Rezeki si B kada akan terlimpah kepada rezeki si A. Rezekinya masing-masing. Ini keyakinan kita. Habis. Ya manusia punya pemikiran, punya keinginan, punya nafsu yang berbeda-beda. Namun Imam Syafi'i radhiyallahu anhu memberikan pengajaran kepada kita, iza ma kunta za qalbin kanu'in. Salah satu cara, kata Imam Syafi'i,
Kalau kita ingin hidup ini tenang, terhormat, bahkan engkau akan mulia, engkau harus mempunyai hati yang qanaah. Hati yang qanaah, hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu merasa senang sekalipun sedikit bagian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa anta wa malikud dunya sawa. Apabila engkau, kata Imam Syafi'i, sanggup bersikap qanaah, engkau bagaikan seorang raja, punya wibawa, punya kehormatan. Mohon maaf, manusia kalau sudah kada qanaah, tuan guru kah? Bila sudah kada qanaah, berarti tamak, berarti serakah. Insya Allah kehormatannya pasti gugur. Salah satu bukti orang itu kada qanaah, itu salah satu bukti orang itu kada qanaah. Kasih itu kemari mengaridit, nokar sepeda motor mengeridit, nokar kulkas ngeridit, nokar TV ngeridit, nokar serabaan mengeridit. Akhirnya apa? Setiap bulan bingung menutupi kreditan. Pastilah kada cukup, gajinya cuma 4 juta sebulan, mana kreditan rumah, mana kreditan mobil, mana kreditan sepeda motor, kulkas dan sebagainya, manalah cukup. Setiap hari, setiap bulan usang. Ini yang memberi peluang untuk bersikap berlaku nang salah. Iya nang kayak ini bisa korupsi, bisa mengambil barang orang. Itu kan gitu. Karena inya untuk menutupi kebutuhan hidup ini. Sarabaan tuan guru, sarabaan kredit, kehendakan hidup kayak orang. Akhirnya kita bulan ini hendak bayar kredit, hutang pulang lawan si pulan. Napa hidup akhirnya gali lubang, tutup lubang. Ini guru ajar gawian pedagang, Bang. Gawian pedagang ini, kada kawa pedagang nih ya, kada gali lubang, tutup lubang. Pedagang ada hitungan. Pedagang ada kalkulasinya. Benar, inya pasti ada tutup-tutup. Tapi bila inya kalkulasinya berlebihan, mau pedagang ini. Karena gali lubang, tutup lubang. Kaganalan maulah lubang, tutupannya kada. Iya kada? Ini nang jadi permasalahan hidup sekarang ini. Hamur rezeki, urusan rezeki. Urusan rezeki, cari aja. Hampir ini nih Bang urusan hidup, kada lain. Maka julun, ya Allah, keadaan kita sekarang, mohon maaf, keadaan kita sekarang di Barabai sulit, bukan sulit lagi, sulit. Kesian. Kenapa ulun tahu? Nah karena banyak mengeluh lawan ulun. Wah ini guru ajar mencari duit 50.000 sin ngalian berjualan. Toko, tapi ini kisah aja ulun. Pian silahkan buktikan toko guru ajar di pasar itu jangan disiwakan, diinjami orang itu. Ada hakun? Karena ajar menjuali hantu bener aja, kada denang liwat. Karena liwat, coba ya, bujur kada, bujur.
Kenapa? Kita diuji oleh Allah dengan dua musibah. Nang itu kada ditimpakan oleh Allah kepada sebagian hambanya nang lain. Habis Covid banjir besar. Pian merasa berataan. Kenapa? Mohon maaf. Kada seikung berdua nang stres. Kayak apa kada stres pian? Rumah hanya tuntung. Atau nang nakad lawas kayu barangnya habis terandam, habis baju kada terpakai lagi, habis lemari hancur, lemari kayu tuh hancur aja, hancur habis. Toko habis, maka hanya nukar barang berujar, berhutang pulang, habis. Makanya ulun badahakan lawan apa? Sebenarnya yang lebih terdampak itu di kota, bukan di atas sana. Bukan di atas sana. Kenapa? Karena waktu itu saluran bantuan lewat INO dan di pondok sana parkirnya ampanya hampir kayak bagi. Lun sering katakan, nang terdampak besar itu bukan di atas, tapi orang tahunya di atas. Tahunya di bawah. Di atas sehari aja. Di atas tuh sehari aja. Kita di sini ada yang 3 hari. Ya kada? Yang 3 hari, ada yang 4 hari. Ya kada? Semingguan. Coba. Cuma karena nang viralnya di atas, kan gitu, viralnya di atas, orang nggak tahu. Di atas rumah aja, di bawah rumah lawan toko, habis. Long life ya, sehingga kondisi sekarang, ulun melihat satu. Masyarakat kita jangankan hendak maju, ini julun berdagang ini jangan pikir maju, bertahan aja kan syukur. Bertahan aja kan syukur pada. Kada sana pikir maju, bila ada nang maju hebat. Hebat. Nang kedua, kita masih hidup dalam trauma. Dan ini tanggung jawab siapa? Wallahu a'lam. Kita trauma. Pian pasti trauma. Bila hujan semalaman ada nang ada kau goreng dah. Ada nang ada kau. Habis asli kada kau goreng dah. Ya kada. Ada kau. Kenapa? Iya pulang ngejar ini. Bersiap-siap pulang. Blak banjir. Naik akan nyer barang. Cara mbak ngalih ngejar dinaikakan kalau pina turun. Kada dinaikakan kalau pina naik banyu, naikakan aja, naikakan pas kada jadi naik menurunkan barang pulang. Iya kada? Itu. Hidup dalam trauma was-was. Ini namanya walanabluwanakum bisyai'im minal khauf. Ada rasa kekhawatiran. Siapa yang bertanggung jawab menjamin ketenangan dan ketentraman masyarakat? Mestinya masyarakat harus ada jaminan tenang dan tentram. Bahasa kita, ayo hujan jangan semalaman, 2 malaman gak ada apa-apa. Karena kami sudah mengatasi begini. Terbukti benar, tenang masyarakat. Ini apa? Gak ada rasa tenang. Beda mun ulun gak ada apa-apa. Biar hujan 3 malam ulun tenang aja. Kenapa guru jar? Julun mun ulun di banjir tinggalam berabai asli lawan rumah-rumahnya tinggalam. Pun ulun tinggi. Jauh tinggi. Jadi ulun tenang aja biar hujan. Cuman tetap kada nyaman, mendoakan dia mudahan ini jangan lagi terjadi kada nyamanan was-was.
mana trauma, mana keadaan nangkai. Habis ya, inilah salah satu mengatasinya takwa, qanaah. Susah kita, masih banyak lagi yang lebih susah dan lebih sulit daripada kita. Sesusah-susahnya kita masih banyak nyaman, ini nyaman, langgar ke masjid nyaman, ke ini nyaman. Coba pian orang yang berada di daerah Afrika, di daerah Sudan, coba banyak ngalih mencari masjid nang nyaman, masjid ngalih, kehidupan ngalih. Artinya apa? Sebenarnya kita tetap syukur. Kenapa? Nang bakurang lawan kita itu adalah penghasilan rezeki. Sementara di sisi lain kadang banyak berlebihan lagi. Banyak. Coba pian banyak duit banyak kadenda. Banyak kita alhamdulillah masih cukup seberataan kehidupan dalam kebutuhan ilimin kehidupan kita alhamdulillah cukup. Cuma dalam penghasilan aja kita sekarang jadi sulit. Apa sikap kita sebagai orang yang berpuasa, dididik oleh Allah, jangankan makan nang kada, jangankan makan nang haram, makan nang halal. Hakun aja bertahan kau aja. Kita nih makan minum kan halal aturan nih. Cuma karena disuruh Allah jangan makan dulu, aja dilatih hakun ha. Nah sekarang Allah melarang jangan makan nang haram, mestinya tahan. Maka akan melahirkan sifat qanaah, qanaatun bi qismatillah. Ketika kita punya qanaah, ada banyak hal. Pertama, diri kita kada gelisah, pikiran kada pusing, kemudian kehormatan kita terjaga, wibawa kita masih ada. Walaupun kita tetap, sekali lagi kita tetap berusaha mencari rezeki yang halal itu seperti anjuran Allah. Dan ulun melihat zaman sekarang ini hanya mengulang-ulang apa yang ulun sampaikan. Kenapa? Sebenarnya ini salah satu jawaban untuk menghadapi keadaan ini. Apa? Berlaku sudah pesan Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa pesan Syekh Abdul Qadir Jailani? Kalau engkau hidup ingin tenang, bagana aja di rumah, kada susah mencari rezeki dan sebagainya, jaminan hidup masalah rezeki tidak akan khawatir, amalkan surah Waqiah. Amalkan, sudah guru aja, sudah nang kaya orang. Ada tataannya seperti yang lewat. Minimal kayak ini barang. Amalkan pian dulu titir 40 hari, jangan tamandak, jangan terputus. 3 kali imbah sembahyang subuh, 3 kali imbah asar atau imbah maghrib. Amalkan dulu sampai 40 hari, kada boleh putus. Nah setelah itu berubah angkanya ubah. Nang kayak apa merubahnya? Ubah angkanya dari 3 jadi 14. Aja balapah sedikit kada lawas juga. Aja urusan duniawiyah sementara seminggu aja. Urusan dunia kita kebelakangkan selama seminggu. Baca surah Waqiah 14 kali imbah sembahyang asar. Kada kawapian dulu berjualan, kada kawa dulu. Kenapa? Ini hampir
Coba pian hitung. Lamun sekali waqiah tuh 4 menit. 10 kali 40 menit. Kalau 4 menit. 14 kali sejam. Ya kalau sejam. Kita lawasakan tengah 2 jam. Berarti pian lamun manggawi jam 4 tengah 6 kada? Setengah 6 kalau kawa berjualan lah. Dah apa? Kawa santai lah. Dah apa dulu? Saruan jar kena dulu. Habis saya siapa cukup seminggu gitu. Aja seminggu bakal kalah dulu. Doanya waqiahnya aja, mun doanya kalau kepanjangan pokoknya waqiahnya aja baca aja. Allah tahu aja keinginan kita, tahu aja. Habis 14 hari mestinya, tapi kada usah pian. Itu kengalihan, mestinya kaina membaca waqiah dalam sehari 125 kali selama seminggu. Kayak apa jar? Habis sembahyang 25 waqiah, habis zuhur 25, habis asar 25, habis maghrib 25, habis subuh 25, habis zuhur 25, 5 kali 25 125. Ini asli pian kada kau ke pasar lagi. Kada kawa pian kalau pindah dipadahkan orang mawali kena. Wah, kawan jir mawali wah ini jir kada bakal luaran lagi. Kada usah dulu. Cukup nang ingat 14 saja. Cukup 14 saja. Habis imbah tuntung babulik ke awal. Babulik ke awal nang mana? Ke awal 33. Nah, itu normalnya lagi 3, bila imbah sembahyang subuh 3, kada tagawi imbah sembahyang subuh ganti imbah sembahyang zuhur. Itu caranya kalau awur atau apa ganti tak ke zuhur. Nabi kemudian imbah asar 3, bila kada tagawi imbah asar ganti ke imbah maghrib. Bila imbah maghrib kada kawa ganti ke imbah isya. Nang penting jangan putus lagi bukratan wa asyian, pagi dan sore. Abdullah bin Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, bisi anak sembanyakan. Isi anak sembanyakan 10 lebih. Isi penjarian gedada. Kawan peduli Khalifah Abu Bakar Siddiq jadi khalifah hendak dibantu Sidin. Oh jangan. Aku kada usah dibantu. Oh kada usah dibantu. Umar bin Khattab jadi khalifah. Peduli bantu. Jangan. Kada usah dibantu. Ini untuk anak-anakmu, masa depan anak-anakmu. Masa depan anak-anakku, aku tidak akan khawatir. Wah, harapnya kenapa? Aku sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar anakmu jangan susah hidup. Nang kayak apapun keadaannya, kada akan pernah susah hidup. Nabi mengatakan, man qara'al waqi'ah lam yamtakir abadan. Orang baca waqi'ah kada akan pernah fakir selamanya. Alimu awladakum suratal waqi'ah. Ini yang disuruh oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, lajari anak-anakmu membaca waqi'ah. Ini sudah pelajaran anakku. Anakku pelajari bertanda. Pokoknya kada pajangan sakit asal inya ma'amalakan. Ulun cik pian nang dina anu nang tokoh-tokoh besar tuh pinang ini. Mbah kayak ini gawian sekalinya cocok culun ini
tinggal kitanya aja nuruti. Si pulang sudah berapa kali lulus, mbah pian mun orang nang hebat tuh lawan puasanya lagi, sambil mengamalkan waqiah sambil puasa. Kita kan usaha insyaallah ini aja 2 tahap aja, 3 sampai 14. Buktikan ya. Kenapa? Rasulullah kada akan berdusta. Mustahil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdusta. Menggebuk-gebuk ke hati kita kada. Karena ketika kita menggebuk-gebuk dengan mencari itu, kada zuhud pulang ngarannya. Karena ada zuhud. Zuhud itu jangan ambisi lawan dunia. Orang biar kada punya harta tapi ambisi lawan dunia, itu namanya hubud dunia, bukan zuhud. Orang banyak harta tapi hatinya tidak ada dunia di dalamnya, namanya zuhud. Artinya apa? Kada, ini mengamalkan suruhan Nabi aja. Bahasa kita ikhlas karena Allah aja, ba'amali ikhlas karena Allah, dan ini nang cepat menghasilkan. Alhamdulillah ada pian tenang, qanaah aja lagi. Qanaah lah yang terlahir dalam diri kita. Maka Rasulullah mengatakan al-qanaatu kanzun la yafna. Bila kita qanaah, hati kita ini bahagia, syukur, senang diberi Allah walau sedikit, itulah simpanan harta yang kada pernah habis. Itulah kekayaan yang hakiki. Orang sebanyak apapun punya harta tapi kada pernah merasa cukup, yang ada hanya adalah tamak dan serakah. Apa yang dikatakan Nabi, walaupun penuh dengan emas, hibak lawan emas, hanya yang mencukupkan dia tanah, bila mati hanya ampih. Ini namanya hidup tersiksa, hidup dibudak oleh dunia dan harta. Al-abdu hurrun in qani'a. Seorang budak kalau dia bersifat qanaah, hatinya senang, bebas, tidak terbelenggu. Al-hurru abdun in qana'a. Seorang yang merdeka, sugih apa, tapi dia terbelenggu dengan keinginan hartanya, dia sebenarnya adalah budak yang terbelenggu oleh keinginan duniawiyah. Ternyata puasa Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang nang sugih. Sekali lagi, puasa Ramadan mendidik kita supaya kita senang, bahagia, kadada gelisah lagi, kadada terbelenggu lagi oleh keinginan duniawiyah, karena kita sudah mempunyai sifat qanaah. Hadirin rahimakumullah. Karena waktu itu yang dapat ulun kupas, ulun jelaskan berkaitan dengan qanaah, walaupun lamun kita kupas kalau kesian kalau pina ada nang hendak kaur dan sebagainya. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampian beratan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hadi an nas'aluka al-'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.